Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bisa bertatap muka dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Dan semoga ini menjadi awal baik bagi kita semuanya yang Allah gerakkan untuk hadir di majelis ilmu, ingin mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang baca syarah, syarah dari matan yang kita bacakan sebelumnya. Syarah di sini mengatakan tentang bahwa manusia nanti setelah meninggal wafat akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Wa jami'un nasi dha'iqul mauti la mahalata. Dan semua manusia mereka akan merasakan kematian. Dan ini bukan perkara yang mustahil, pasti terjadi. Akan Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Semua jiwa akan merasakan kematian, tak terkecuali. Bahkan orang-orang yang mulia yang telah Allah ciptakan dari kalangan Nabi dan Rasul, itu mereka telah mendahului kita dalam kematian. Dan kita nanti akan menyusulnya. Ya. Jadi tidak bisa diingkari dan tidak mustahil. Semuanya akan merasakan kematian. Wa mab'usuna liyaumin 'adzimin. Dan nanti akan dibangkitkan pada suatu hari yang sangat agung. Ya, wa huwa yaumul qiyamati. Dia adalah hari kiamat. Wa min samma muhasabuna wa majziyuna kullun hasabi amalihi. Dan di sana seluruh umat manusia akan dihisab dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Dan ini perkara yang harus kita yakini dan merupakan pokok dari bagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, pokok bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan secara logika, secara akal sehat menunjukkan bahwasannya adanya hari kebangkitan. Gak ada yang mustahil. Allah yang menciptakan kita dan Dia mampu untuk membangkitkan lagi. Ya, bahkan membangkitkan yang kedua kalinya ini lebih mudah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai, yang awal kali menciptakan. Summa yu'idu, dan Dia mengulangi dan mengulangi kembali. Artinya membangkitkan yang kedua kalinya. Wa huwa ahwanu alaihi. Itu sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jangankan membangkitkan manusia dari alam kuburnya, Allah ciptakan yang lebih dahsyat dari makhluk, dari manusia, seperti langit dan bumi, itu mudah bagi Allah.
La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aksaran nasi la ya'lamun. Bukankah penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat? Bagaimana menciptakan alam semesta ini lebih dahsyat daripada menciptakan makhluk. Min khalqin nas, menciptakan manusia. Namun manusia tidak mengetahui hal seperti ini. Sesuatu yang dahsyat, yang lebih besar, yaitu penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini, itu saja Allah mampu. Bahkan lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Lantas kita katakan tidak mampu membangkitkan dari alam kubur? Tentu ini perkara yang tidak benar. Seolah-olah merendahkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mampu membangkitkan dari alam kubur. Sebagai contoh yang lain, kita di dunia ini punya tanggung jawab menjadi hamba yang mentauhidkan Allah, mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran diturunkan di situ sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ada larangan, ada perintah, ada halal, ada haram. Kalau seandainya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh hamba, maka apa gunanya? Maka sungguh sia-sia ya perintah-perintah dalam Al-Quran, larangan-larangan dalam Al-Quran, kalau nanti tidak ada hisab, tidak ada hari kebangkitan yang mana manusia akan dihisab dengan amal perbuatannya. Percuma dong. Berarti sama dong orang pelaku maksiat dengan orang yang taat. Kalau nggak ada hari hisab, nggak ada kebangkitan dan hari hisab, apa bedanya? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah sama? Kami jadikan orang mujrim, pendosa dengan orang yang muslim, orang yang taat kepada Allah, apakah sama? Tidak. Ya, tentu tidak sama. Maka dari sini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti makhluk akan dibangkitkan dari dalam kuburnya dan mereka ya akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang dia kerjakan di dunia. Baik. Ini menunjukkan bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, supaya ditahu mana orang-orang yang zalim dan mana orang-orang yang melakukan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man kadzdzaba bil ba'si wal hisabi kafar. Maka barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan dan hari hisab, maka sungguh telah kufur. Li'annahu ankara ruknan min arkanil iman. Karena dia telah mendustakan rukun dari rukun-rukun keimanan. Ini ikhwan ya. Jadi karena dia mendustakan rukun dari keimanan. Jadi yang kemarin kita baca ayat dari surat At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira, mereka mengira tidak akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Qul bala, wahai Muhammad, katakanlah bahkan mereka akan dibangkitkan. Latub'atsunna tsumma latanabba'unna bima amiltum. Mereka akan dibangkitkan dan akan diberitahu, dikabarkan tentang apa yang mereka dulu kerjakan di dunia. Akan disingkap seluruh catatan ketika dia di dunia.
wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah, enggak ada yang mustahil. Baik. Kemudian tentang penjelasan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah awwalur rasul. Maka beliau mengatakan di sini, Nuh alaihi salam awwalur rusul. Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Berarti apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sama dengan apa yang dulu pernah kami wahyukan kepada Nuh. Berarti lebih dulu Nuh, ya. Berarti Nuh adalah awal rusul. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Ya, di sini menjadi isyarat bahwasanya Nuh adalah awal rusul. Karena wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa perintah tauhid sama persis yang Allah wahyukan sebelumnya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dalil Nabi Nuh alaihi salam adalah awal rasul. Dan dalam hadis yang lain ketika syafaatul uzma, di mana manusia berbondong-bondong mencari syafaat, meminta syafaat, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, maka para umat manusia ini mengatakan, bertanya, ya Nuh, anta awwalur rusul. Ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Nah ini, jadi ketika umat manusia berbondong-bondong meminta syafaat, ya mencari para nabi yang bisa memberi syafaat. Di antaranya mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama, ya, di muka bumi ini. Ya, maka Nabi Nuh alaihissalam, ya, angkat tangan, pergilah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kemudian yang terakhir mereka semua tidak sanggup, akhirnya pergi kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaatul uzma ini ada khas. Syafaat yang diberikan khusus kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mampu memberikan syafaat, ya, nanti di padang mahsyar, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian amma awwalul anbiya'i fa huwa Adam alaihi salam. Adapun nabi yang pertama, nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Wad dalil, dan dalilnya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam an Adam annahu nabiyyun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Adam, Nabi Adam, maka annahu nabiyyun, sesungguhnya dia nabi, qala nabiyyun mukallamun. Jadi Adam itu nabi yang dulu pertama diajak bicara. Nabiyyun mukallam, ya, diajak bicara. Dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah, ya, yang sering kita baca, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah mengajak bicara kepada Nabi Adam, nabi yang mukallam, nabi yang diajak bicara. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang ada di surga sesuai apa yang kau inginkan.
yang enak-enak yang kau inginkan. Ini menunjukkan Nabi mukallaf. Dan Adam adalah pertama kali makhluk yang Allah ciptakan, atau dari kalangan makhluk yang Allah ciptakan. Manusia yang Allah ciptakan pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian wa akhirul anbiya'i war rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi yang terakhir sekaligus rasul yang terakhir, nabi dan rasul yang paling akhir. Siapa dia? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wad dalilu qaulullahi ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Allah berfirman, tidaklah Muhammad, bukanlah Muhammad adalah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi. Di sini ada yang aneh. Sebagian orang-orang Syiah atau sebagian dari kelompok yang mereka meyakini bahwa masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang-orang Ahmadiyah yang mereka mengklaim bahwasannya ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dulu pernah mencetuskan, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Maka mereka nisbah kepada Ahmadiyah sebagai nabi mereka. Padahal diutusnya Rasulullah adalah penutup para nabi. Lantas kenapa ada nabi lain? Ternyata mereka punya syubhat. Nah, ini syubhatnya. Mereka menerjemahkan kalimat khataman nabiyyin, penutup para nabi, mereka artikan dengan cincin. Muhammad itu cincinnya nabi, sehingga tidak menutup kemungkinan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini syubhat mereka. Sehingga orang-orang Ahmadiyah yang banyak pengikutnya itu mengakui bahwasanya ada nabi. Ya, mereka mengkultuskan nabi baru, yaitu Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka. Karena meyakini bahwasanya ayat ini bukan artinya Muhammad itu penutup para nabi. Ya, tapi apa? Cincin ini, khatam. Khatam kan cincinnya, kata dia. Maka diartikan sama mereka khatam itu cincin, bukan penutup para nabi. Dan ini tentu keliru ya, karena menyelisih ijma para ulama. Rasul alaihi salatu wassalam penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi kecuali ya setelah tidak ada nabi atau yang mengklaim seorang rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada nabi lagi. Ya. Jadi setelah diutusan Nabi Muhammad sudah berakhir nubuah, kena masa kenabian maupun kerasulan. Berarti kalau ada yang mengklaim ada nabi baru atau rasul baru yang muncul di tengah-tengah umat belakangan ini, maka dia pendusta. Dan ini ada dulu di zaman Rasul ya, di zaman para sahabat. Setelah Rasulullah meninggal dunia, maka muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab, ya Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya, Al-Ansi ya, dan yang lainnya. Nah ini, dan dulu ada di Indonesia ya, orang Madura kalau nggak salah, namanya Ahmad Musaddiq.
diklaim menjadi nabi palsu. Ya, banyak pengikutnya yang menganggap bahwasanya Ahmad Mustadiq ini adalah nabi. Ya, tentu tetap ada pengikutnya. Ya, tentu ada pengikutnya. Ahmad Mustadiq orang Madura jadi nabi. Ya, akan ada yang mempercayai dan ada pengikutnya. Nah, ini yang aneh. Dulu juga ada siapa yang perempuan itu? Leia Aden ya. Leia Eden ya. Nah, itu juga perempuan ngaku sebagai nabi. Dapat wahyu dari malaikat Jibril lewat mimpi dan seterusnya. Itu semuanya nggak benar ya. Suatu kejahilan. Karena dia nggak paham bahwasanya diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah finish, sudah ditutup masa kenabian dan kerasulan. Karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lain, tidak ada rasul setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tetap aja ada yang mengikuti. Fakullu man idda'a an-nubuwata awir risalata ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kadibun wa kafirun. Maka semua orang yang mengklaim, mengaku sebagai nabi, ini ya, awir risalah, atau dia mengaku mendapat risalah, menjadi seorang rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pendusta, dajjal, dia pendusta, wa kafir, dan dia kafir. Jadi kalau ada yang mengklaim, mengaku dia seorang nabi atau seorang rasul setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dipastikan dia pendusta, dajjal dia, dan dia kafir. Wa kullu man saddaqa hadzal mudda'i fa huwa kafirun misluhu. Nah, ini sama saja. Dan setiap orang yang membenarkan, orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah kafir yang semisalnya. Nah, dia mempercayai, berarti kan? Berarti dia mempercayai ada nabi setelah Rasul SAW. Maka sama saja dia mendapatkan dosanya. Ya, maka dia juga kufur. Ya, mungkin demikian ikhwah yang disampaikan. Ya, kurang lebih demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insya Allah mungkin tinggal 2 atau 3 pertemuan lagi kita selesaikan. Ya, kita selesai pembahasan usul salasah. Ya, misalnya usul salasah. Ya, semoga Allah mudahkan ya kajian ini, kita dalam mencari ilmu, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal saleh. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.